Oke, halo semuanya. Balik lagi di podcast Talking. Kali ini di episode 2. Aku nggak sendirian lagi, tapi kali ini aku juga bakal ditemani sama salah satu mahasiswa juga yang satu jurusan juga, Statistika Angkatan 2024. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi, boleh dikenalin dulu misalkan dari siapa namanya, mungkin asalnya kakak dari mana, kemudian mungkin bisa diceritain sedikit juga aktivitas yang kakak lakukan selama jadi mahasiswa ini sekarang gimana? Oke, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak untuk teman-teman Medcraft, khususnya untuk Azmi ya, untuk undangannya di Stalking yang pada bulan ini udah ngundang aku di sini. Nah, untuk aku sendiri, perkenalkan, aku Muhammad Rafi Abdillah dari Statistika 24. Untuk asal aku dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, untuk kesibukan aku untuk di semester ini kayak mahasiswa Statistika 24 pada umumnya aja sih sebenarnya. Kayak kuliah, belajar, terus akhir-akhir ini emang lagi sering proyekan lah ya kayak mahasiswa lainnya. Terus aku juga di tahun ini bergabung di kepengurusan UKM ITC MIFA Unsud. Oke. Aku kan juga pastinya nggak pilih-pilih dong tentang kayak misalkan ngundang Karavi atau gimana. Nah, aku kan tahu sedikit tentang Karavi ini kan jadi salah satu ketua angkatan. Hmm. Ketua angkatan di jurusan Statistika angkatan 2024 gitu kan. Jadi kan menjadi ketua angkatan itu kan bukan tanggung jawab kecil gitu kan. Jadi kayak gimana sih ceritanya pas kakak itu tiba-tiba disuruh memegang amanah jadi ketua angkatan. Apakah memang dari awal itu dari keinginan kakak sendiri yang daftar jadi ketua angkatan atau memang ada tahap-tahap atau pemilihan tertentu yang pada akhirnya tuh bisa apa ya teman-teman milih kakak gitu sebagai ketua angkatan? Mungkin Oke, bisa. jadi mungkin ini agak sedikit panjang ya. Aku mau Ya, ceritain ya. aja dari awalnya itu sebenarnya dari statistika kan kita belum ada hima ya pada saat kita semester awal semester satu itu semua sistematika yang ada di statistika itu masih jadi tanggung jawabnya himatika. Nah di situ dari himatika itu tuh ngundang teman-teman Statistika 24 untuk Oh, hadir di sosialisasi tentang ketua angkatan ini. Nah, jadi sosialisasi itu tuh ngejelasin nantinya tanggung jawab ketua angkatan itu seperti apa, terus kayak tanggung jawab ketua angkatan itu bagaimana gitu-gitu. Nah, di situ ada beberapa tahap pastinya, nggak karena itu di lingkup hima yang mengurusinya pastinya ada sistematika di dalamnya, nggak cuman milih terus udah gitu, yang mau terus langsung kepilih gitu. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama ada link G-form pendaftaran. Nah, di dalam pendaftarannya itu kita menyertakan juga kayak alasan kita tuh kenapa sih mau jadi ketua angkatan gitu. Nah, dulu juga buat kandidat ketua angkatan itu kalau nggak salah ada 4 orang ya. Jadi emang nggak yang aku doang terus langsung jadi ketua angkatan gitu. Nah, waktu itu alasan kenapa aku pada akhirnya mendaftarkan diri di ketua angkatan itu karena jadi ceritanya tuh aku pas SMA tuh bener-bener orang yang cukup dibilang introvert gitu ya. hmm. Kayak maksudnya aku kalau misal ketemu sama orang banyak aja tuh energi aku udah langsung keserap habis gitu. Oh, Jadi kayak buat apa namanya beraktivitas di luar akademik aja tuh aku kayak males karena emang aku udah ada rasa takut tersendiri gitu. Nah, terakhir kali aku aktif di luar kegiatan akademik itu pada saat aku SMP. Jadi itu kan udah lama banget dari perkuliahan. Jadi aku merasanya aku perlu membalikkan semangat diri aku ini tuh kembali di perkuliahan ini. Dan aku ngelihat ada chance nih untuk memulai hal tersebut dengan menjadi ketua angkatan ini. Pada awalnya juga aku kayak takut juga nih kayak ini kan tanggung jawab yang baru. Aku sebelumnya di SMA apa sih paling jadi kepengurusan di kelas doang gitu. Jadi kayak ya paling jadi sekretaris kelas atau KM mentok-mentok lah. Jadi kayak pengalaman kepemimpinan aku tuh cuman sebatas itu doang gitu. Jadi tapi di situ juga aku merasa kayaknya nggak ada salahnya juga deh buat nyoba karena sebelumnya di SMA pun aku beberapa kali sebenarnya pengen nyoba ikut organisasi atau kayak klub gitu-gitu. Nah, tapi aku balik lagi ngerasa kayak enggak deh, kayak aku takut deh gitu-gitu. Nah, aku pada akhirnya kayak aku nggak mau mengulangi hal yang sama di perkuliahan ini. Aku mendapat kesempatan ya aku ambil gitu.
Nah, terus setelah itu kita juga ada sesi untuk tanya jawab untuk dari kakak tingkat yang ada di Himatika sama teman-teman satu angkatan gitu. Itu waktu dulu kalau nggak salah melalui Google Meet buat tanya jawabnya gitu. Nah, itu kayak apa ya? Kalau misal bisa dibilang tuh uji publik gitulah, Ya, kayak tanya jawab kayak seberapa cocok sih kandidat-kandidat ini nantinya bakalan jadi ketua angkatan gitu. Nah, terus setelah itu dilakukan voting semua angkatan gitu. Di Statistika 24 itu melakukan voting dan alhamdulillahnya aku yang jadi ketua angkatan di Statistika 24 itu gitu ceritanya. berarti lumayan panjang juga ya pastinya. Jadi selain ada sistematikanya, pastinya juga dari Karavinya sendiri ada keinginan juga kan, yang tadi Ya, kakak betul. bilang kayak agak sedikit introvert, pengen ngembangin skill ataupun mungkin kepemimpinan gitu kan. Jadi ya pastinya dengan mendaftar sebagai ketua angkatan itu kan bisa jadi salah satu jembatan untuk bisa meraih skill itu. Nah, Benar. kalau misalkan yang tadi kita bilang ketua tentang ketua angkatan kan pasti dari Kak Raffi sendiri kan pasti ada nilai apa ya mandang ketua angkatan itu dengan makna tersendiri gitu. Jadi kayak kalau dari menurut Kak Raffi sendiri sih apa sih makna dari ketua angkatan tersebut? Karena biasanya kan kayak yang sering kita tahu kalau misalkan ketua angkatan tuh cuman tugasnya nyampaikan informasi ataupun mungkin kayak cuman kayak apa ya kayak mengenalkan satu sama lain dalam satu jurusan. Tapi kalau misalkan dari Kak Raffi sendiri ada nggak sih kayak hal-hal lain yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu tentang ketua angkatan itu apa aja ngapain gitu? Oke, jadi kalau tentang hal ini, aku juga pada awalnya memandangnya sama kayak yang kamu sampaikan tadi, kayak kayaknya ketua angkatan cuma menyampaikan informasi aja deh, atau kayak gimana ngebonding angkatan gitu. Nah, makanya itu aku tuh salah satunya waktu awal mau jadi ketua angkatan itu daftar jadi ketua angkatan, aku tuh agak takutnya di sebelah situnya karena aku ngerasanya aku tuh orangnya cukup kaku buat sama apa komunikasi sama orang lain. Jadi aku takut menghambat kinerja aku nantinya. Nah, tapi pas aku nyemplung langsung jadi ketua angkatan, ternyata nggak sesimpel itu. Jadi ketua angkatan tuh kayak ada hal-hal lain yang bisa diambil dari ketua angkatan ini. Jadi selain untuk menyebarkan informasi, kayak terus ngebonding satu angkatan dan lain-lain, kita juga bertugas sebagai koordinator dari si angkatan ini. Jadi misal gimana ya? Jadi kalau misal teman-teman tahu ya, buat di FMIPA ini tuh banyak banget kegiatan yang harus melibatkan angkatan. Hmm, Dan waktu dulu itu tuh kan belum ada hima. Jadi ya. kayak beberapa peran di dalam hima itu aku yang menanggung gitu. Kayak misal ada delegasi yang perlu dihadirkan untuk FMIPA. Nah, itu yang koordinasi itu dari aku gitu. Terus sebenarnya benar sih tadi yang menyebarkan informasi itu juga suatu hal krusial yang dijalankan dari si ketua angkatan ini. Kayak misal dari dosen ada informasi eh tentang perkuliahan itu pasti yang paling pertama dikasih tahu itu dari ketua angkatannya. Nanti ketua angkatannya menyebarkan informasinya ke angkatannya gitu. Dan itu juga bukan sekedar menyebarkan informasi, waktu dulu tuh aku juga kayak menjelaskan juga gitu. Jadi nggak yang cuman menyebarkan tapi aku nggak menjelaskan di dalamnya itu kayak gimana gitu. Terus habis itu di dalam menyebarkan informasi juga itu terkadang dari dosen tuh minta beberapa hal yang harus dilakukan dari anak-anak statistika 24 dan itu pastinya melalui aku gitu. Kayak misalnya kalau di setiap semester kita tuh ada pendataan untuk mahasiswa yang ngambil peminatan ABC itu ada berapa anak. Jadi itu tuh buat nantinya disediakan kapasitas kelasnya itu seberapa banyak gitu. Nah itu kan nggak mungkin dari dosen tuh ngoprek-ngoprek mahasiswa secara langsung. Nah itu aku yang mengkoordinasikan. Jadi bisa dibilang selain menyebarkan informasi atau ngebonding satu angkatan, aku juga yang mengkoordinasi hal-hal yang diperlukan oleh Statistika 24 itu gitu.
Berarti banyak banget sebenarnya ya hal-hal yang harus diperhatikan juga sebagai ketua angkatan karena ya kalau misalkan nyebarin informasi memang nyebarin informasi tapi Iya. kan informasi yang didapat pun juga nggak sesedikit itu gitu. Nah, Benar. kalau misalkan tadi kan sebagai koordinator atau segala macam, nah itu kan kayak kita narah hubung kan. Jadi kayak antara Statistika 24 ke pihak lain gitu. Nah, Iya. dari Karafi sendiri sih sebagai narah hubungnya antara antara Statistika 24 pada awalnya ke mungkin ke pihak lain entah itu mungkin ke UKM ataupun mungkin ke delegasi-delegasi gitu. Apa sih tantangan terbesar pada saat Karafi ini mencoba menjadi koordinator di antara kedua belah pihak itu? Oke, mungkin tantangan terbesarnya itu eh waktu dulu, balik lagi ya, waktu dulu itu belum ada hima. Terus kayak orang yang paling dipercaya dari dosen dan dari angkatan itu pastinya dari ketua angkatannya, dan itu aku. Dan beberapa kali itu dari dosen, kalau misal mengadakan acara, itu pasti yang disuruh jadi ketua pelaksananya atau project officernya itu dari aku. Mungkin dari teman-teman Statistika 25 juga tahu kalau misal di tahun ini tuh ada kayak kuliah umum atau kuliah besar gitu. Nah, dulu itu yang megang semuanya itu aku. Jadi aku yang jadi ketua pelaksananya dan segala macam. Nah, itu kan aku baru masuk nih di perkuliahan, apalagi aku Ya, sebelumnya tuh belum pernah megang kepanitiaan atau organisasi atau volunteer sekalipun. Jadi kayak tiba-tiba jadi ketua pelaksana itu pasti challenging banget buat ya. aku. Dan itu salah satu yang menurut aku part yang kayaknya bisa dibilang berat gitu untuk pertama kali kayak gitu. Berarti ya kalau misalkan tantangan terbesarnya pasti ada ya karena ya sebagai ibarat kata baru masuk kuliah terus harus dipercaya buat megang banyak kegiatan itu kan salah satu pressure juga gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dari Karafi sendiri gimana cara Karafi itu buat ngambil keputusan? Karena kan pastinya Hmm. kalau misalkan dipercaya itu kan kayak Karafi juga ngambil keputusan kayak iya atau enggaknya gitu. Nah, Iya. terus dari Karafi sendiri juga gimana sih caranya untuk bisa menjaga kepercayaan gitu. Apalagi kan balik lagi kalau misalkan ketua angkatan itu kan pasti dipercaya apalagi Iya. satu angkatan itu kan lebih kalau misalkan setahu aku kan Statika 24 itu ada 70-an orang ya. Iya. Jadi kayak gimana sih caranya biar Karafi itu tetap bisa menjaga kepercayaan ke teman-teman yang lain. Di sisi lain juga Karafi itu bisa mengambil keputusan yang tepat itu dari itu. Oke. Untuk keputusan pastinya kalau misal dari ketua angkatan gitu pasti ada hal-hal yang kita harus putuskan sebagai ketua gitu. Jadi untuk gimana caranya kita dari aku menjaga kepercayaan teman-teman aku yang lainnya. Jadi kalau misal ada hal-hal yang perlu didiskusikan itu aku nggak langsung ngambil keputusan gitu. Walaupun aku merasanya kayaknya ini udah jalan yang terbaik deh. Kayaknya aku langsung ngambil keputusan aja deh ini gitu. Tapi nggak kayak gitu. Aku tuh lebih ke ngajak teman-teman diskusi. Biasanya sih aku lebih sukanya diskusi secara offline ya. Jadi kayak misal kalau misal ada kesempatan kita ngobrol bareng itu aku buka diskusi tentang hal-hal yang perlu didiskusikan. Karena kalau misal lewat chat itu paling kayak yang jawab itu satu dua orang gitu kan. Ya, Terus tapi kalau misal ada part di mana kita tuh perlu diskusi tapi kita nggak ada part di mana kita ketemu semuanya. Itu nanti aku bakalan ngadain diskusi di grup angkatan. Kalau misal dari teman-teman dari angkatan aku tuh agak malu atau segan gitu untuk ya. bersuara, aku biasanya buka voting untuk keputusan finalnya gitu. Jadi aku bisa bilang ke teman-teman kalau hal yang diputuskan ini tuh bukan serta merta aku yang memutuskan. Jadi kayak emang kita diskusi bareng-bareng nih di sini kayak gitu sih cara aku buat menjaga amanah dan kepercayaan dari teman-teman aku yang lain gitu. Berarti emang solusi paling tepat itu sebenarnya ya balik lagi diskusi kan. Diskusi Diskusi benar. satu angkatan dan kita pun juga saling voting atau segala macam biar nantinya juga teman-teman ngerasa kayak oh ini tuh keputusan yang disepakati bersama gitu. Jadi bukan cuman kayak satu dua orang doang gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan jadi ketua angkatan itu berarti kan kakak ini udah 1 tahun lebih ya. Nah, ditambah juga tadi kan kakak juga sekarang lagi menjabat sebagai ketua ITC Iya, di betul. UKM di MIPA. Nah,
yang tadi aku sempat singgung, kalau misalkan Kak Raffi kan awalnya kayak misalkan introvert lah atau segala macam. Nah, selama menjabat sebagai ketua angkatan, terus sekarang menjadi ketua di UKM ITC di MIPA Unsur, apa ada nggak sih kayak misalkan perubahan-perubahan yang dari Kak Raffi itu rasakan baik secara cara berpikirnya, terus kayak soft skill-nya, ataupun mungkin cara ngambil yang tadi keputusan itu gimana? Ada nggak sih kayak perbedaan signifikan gitu sebelum Oke. menjabat itu semua? Jadi lebih ke yang aku dapatkan jadi ketua Ya, angkatan ini. Pastinya ada banget dan ini kalau bisa dibilang tuh jauh di luar ekspektasi aku. Jadi kayak hmm, aku awalnya itu merasanya, oh jadi ketua angkatan kayaknya bakalan ngelatih skill komunikasi aku deh. Kayak aku jadinya nggak bakal malu-malu lagi kayak sebelumnya atau segala macam gitu. Nah tapi ternyata banyak banget hal yang bisa aku dapetin dari jadi ketua angkatan ini. Yang pertama pastinya kepemimpinan ya. Karena tadi udah sempat dimention juga kalau misal kita ada saatnya aku harus mengambil keputusan untuk angkatan aku. Nah, itu dari situ aku bisa belajar kepemimpinan juga. Terus yang kedua, skill komunikasi aku. Jadi sebelumnya kayak aku kan buat komunikasi sama orang lain aja tuh malu-malu ya. ya, Tapi di sini tuh lebih ke mau nggak mau aku harus komunikasi gitu. Kalau ya, enggak ya ya. nanti terhambat segala Informasi yang ya tersebar. informasi yang tersebarnya gitu. Nah, itu jadi kayak skill komunikasi aku juga makin meningkat, terus rasa kepercayaan diri aku juga meningkat karena aku melihat gitu di belakang aku banyak orang-orang yang percaya sama aku gitu. Terus kalau misal dibilang dari ketua angkatan ini cuman ningkatin soft skill aku itu juga enggak karena hard skill aku juga aku merasanya aku terlatih gitu. Jadi di angkatan aku kan banyak banget hal-hal yang perlu di diarsipkan secara rapih gitu. Hmm. Kayak tadi pendataan mahasiswa yang ngambil peminatan ABC itu apa aja. Nah, kalau misal aku mendatanya itu secara manual itu kan nggak mungkin ya. Jadi Ya, kayak lama banget nih nanti lama aku banget. ngecekin satu-satu per Ya, orangnya. Jadi aku bisa banyak belajar tentang kayak apa ya? Pencatatan digital gitu. Kayak misal Gdocs, gitu. spreadsheet gitu, Excel, terus Word gitu. Kayak gitu-gitu tuh bikin aku tuh makin meningkat gitu untuk skill tersebut. Jadi banyak banget hal yang mungkin tadi aku udah mention beberapa, tapi banyak hal lain yang aku mungkin nggak bisa sebut satu-satu untuk jadi ketua angkatan ini. Kayak gitu. Nah, berarti kan banyak banget kan nggak cuma soft skill tapi ada hard skill juga, ada skill komunikasi yang meningkat juga karena awalnya juga mau nggak mau harus Iya, komunikasi tapi betul. lama-lama karena udah terbiasa jadinya ya lebih enak aja kan kalau misalkan Benar-benar. diskusi sama satu angkatan. Nah, kalau misalkan selama jadi ketua angkatan nih ada nggak sih kayak momen berkesan gitu kayak misalkan Kak Raffi ini ngadain event tertentu atau mungkin ngadain forum diskusi. Nah, itu tuh ada suatu kejadian unik atau hal-hal peristiwa yang mungkin ini tuh paling berkesan banget buat apalagi tuh khususnya buat Statistika 24 ya karena Kak Raffi juga megang Statistika 24 gitu. Oke, hal yang paling berkesan ya. Ya. Jadi ini balik lagi kalau aku mau mention kalau awalnya kita kan belum ada hima. Terus pas akhir-akhir semester 1 itu tuh aku tiba-tiba nih diamanahi sebagai ketua pelaksana di Musyang Statistika yang pertama. Jadi itu kan kayak di dalam Musyang itu kan bakalan outputnya itu kita bakalan ada hima untuk di semester berikutnya gitu. Nah, di situ sebagai ketua pelaksana aku tuh pastinya lagi dan lagi dipercaya sama banyak orang di belakang aku gitu. Nah, di situ kayak kita kan mengatur sistematika di Hima tuh ADART-nya kayak gimana, terus dan lain-lainnya gitu. Nah, di situ em, menurut aku hal yang bisa dibilang memorable banget gitu karena aku di situ sebagai ketua pelaksananya dan ternyata outputnya kita bisa langsung dapat nih kayak yang bakal jadi ketua himpunan itu siapa gitu. Jadi setelah itu di semester 2-nya langsung terrealisasikan untuk Himasta ini terbangun gitu. Jadi itu hal yang menurut aku masih memorable sampai saat ini karena aku menjadi salah satu bagian yang besar untuk
di belakang Himasta juga kayak gitu. Berarti terbentuknya Himasa juga jadi salah satu momen paling berkesan Iya, juga ya berarti benar-benar. sama Kak Raffi jadi angkatan karena memang pastinya dengan jurusan baru dan tiba-tiba diamanahi untuk bikin hima baru ya pastinya ada pressure tersendiri juga tapi ketika pada akhirnya Himasta bisa terbentuk kan berarti kayak ada rasa rasa kepuasan tersendiri gitu loh kayak Benar-benar. misalkan kayak akhirnya bisa bikin hima bisa ngelola tata kelolanya dengan baik atau segala macam jadi balik lagi tekanan-tekanan ataupun mungkin beban-beban Karafi pun juga pastinya bisa dibagi nantinya. Jadi enggak semuanya ke Karafi terus gitu kan. Nah, kalau dari Karafi sendiri sih, menurut Karafi ya ini kita pure nanya aja. Jadi kayak Hmm. kalau menurut Karafi itu pemimpin itu tuh lahir karena bakat atau memang karena pengalaman. Karena balik lagi kan, karena kan tadi Karafi juga bilang kalau misalkan sebenarnya pengalamannya dikit. Cuman Hmm. pada akhirnya Karafi bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, kalau misalkan dari situ itu tuh memang lahir dari bakatnya memang memang sebenarnya tuh ada bakat pemimpin cuman nggak belum diekspor aja atau memang karena kalau misalkan mau jadi pemimpin tuh emang butuh pengalaman gitu. Nah, terus juga dari Kak Raffi sendiri tuh ada nggak sih kayak sosok inspirasi gitu kalau misalkan di kepemimpinan gitu yang mungkin selama jadi ketua angkatan ataupun mungkin jadi ketua UKM itu kayak Kak Raffi tuh selalu ingat kalau misalkan orang tersebut tuh atau mungkin sosok itu tuh kayak bisa menginspirasi Kak Raffi banget dan mungkin bisa menginspirasi banyak orang juga. Gitu. Oke, buat dari seorang pemimpin itu lahir karena bakat atau Pengalaman. pengalaman, itu aku bisa bilang aku lebih setuju kalau seorang pemimpin itu pemimpin yang baik itu terlahir dari pengalaman. Karena aku juga banyak banget ketemu orang-orang yang eh aku tahu kalau dia tuh belum ada banyak pengalaman kepemimpinan, tapi pas dia memimpin suatu hal dia tuh berhasil. Jadi aku merasanya eh kayak pengalaman itu jauh lebih penting daripada bakat gitu. Karena kalau misal orang berbakat tapi dia nggak merealisasikan, itu Ya. juga sama aja menurut aku nggak ada bedanya gitu. Dia bakalan jadi orang yang gitu-gitu aja. Sedangkan kalau misal orang yang mau belajar dengan pengalaman itu bisa eh melahirkan pemimpin yang baik juga gitu. Terus aku juga banyak belajar dari Andika. Andika kan juga pertama kali jadi ketua dan langsung ketua himpunan dan itu juga yang pertama gitu di statistika ini kan itu belum ada hima kan sebelum-sebelumnya. Jadi kayak dia yang memimpin pertama kali nih gitu. Nah, di situ juga sebagai contoh kalau seorang pemimpin itu nggak harus yang expert pada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang pengalaman itu bisa jauh lebih penting daripada bakat itu sendiri. Terus mengenai tentang sosok inspirasi aku, jadi aku juga seorang yang dari nol banget ya buat Ya. di perkuliahan ini. Aku udah mention berkali-kali juga sebelumnya. Terus aku pastinya punya sosok inspirasi di perkuliahan ini. Nah, sosok inspirasi itu yang pertama aku terinspirasi banget sama ketua angkatan sebelumnya di atas aku. Jadi ada waktu itu yang Matik 22 itu ada Kak Kevin, Oke. terus Matik 23 itu ada Kak Raffi. Jadi buat di Kak Kevin itu skill komunikasinya tuh bagus banget menurut aku. Terus aku juga kalau ada apa-apa dulu tuh nanyanya ke Kak Kevin. Terus kayak kalau misalnya aku bingung harus ngapain itu aku konsultasi juga sama dia gitu. Terus untuk yang Kak Raffi aku merasanya hard skillnya itu bagus banget nih. Kayak aku terinspirasi buat mengelola dokumen dengan baik itu sama Kak Raffi gitu. Tadi kan aku udah sempat bilang juga kalau misal aku beberapa kali melakukan pendataan itu pendataan digital gitu, nggak secara manual gitu. Nah, itu aku belajar banyaknya dari Kak Raffi. Aku merasanya Kak Raffi tuh apa-apa tuh rapih banget, apa-apa tuh kayak bisa didokumentasi dengan baik gitu. Nah, makanya itu dua sosok yang menurut aku berkesan banget dan aku mengambil dari kedua sisi yang soft skillnya aku ambil dari Kak Kevin, yang hard skillnya aku ambil dari Kak Raffi gitu. Oh, berarti eh tentang kayak misalkan pengalaman sama bakat itu memang lebih lebih apa ya?
lebih penting pengalaman gitu kan. Karena memang Ya, benar. kayak kalau misalkan bakat, tapi kalau misalkan nggak dibarengi dengan pengalaman yang ada juga pastinya akan stuck di Ya, situ-situ setuju. aja gitu. Nah, kalau misalkan yang sosok tadi kan memang berarti kan pas banget ngambilnya dua karena yang satu Kak Kevin itu kan lebih ke soft skill-nya kan, Ya, yang Kak Raffinya lebih ke hard skill-nya gitu. ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku berarti memang sosok inspirasi itu kan sebenarnya kita juga nggak usah jauh-jauh ya, kayak misalkan harus ke sosoknya harus ke ini, ke ilmuwan atau apa gitu. Jadi memang dari ketua angkatan sebelum-sebelumnya pun juga sebenarnya bisa menjadi sosok Betul. inspirasi juga. Oke, berarti apa ya? Apa menurut aku insight baru juga sih karena biasanya kalau misalkan kita bicara tentang sosok inspirasi itu kan kayak sesuatu yang kita sukai gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. entah itu mungkin tokoh bangsawan atau apa, tapi dengan Kak Raffi mention tentang ketua angkatan matematika 2022 sama 2023 jadi apa ya kayak cara pandang baru juga untuk milih sosok inspirasi yang ada gitu. Nah, kalau misalkan eh jadi ketua angkatan gini kan aku udah sempat mention juga kan kayak misalkan udah setahun lebih berlalu nih. Kalau misalkan balik lagi kita putar waktu lagi, ada nggak sih kayak misalkan Kak Raffi itu pengen mengubah sesuatu sebelum pada akhirnya itu jadi ketua angkatan gitu. Nah, entah itu mungkin kayak misalkan cara koordinasi saat itu ataupun mungkin kayak gimana caranya biar Kak Raffi itu ketika pada akhirnya bisa berputar waktu kembali Mm-mm. dengan pengalaman yang udah dimiliki sekarang. Mm-mm. Nah, itu tuh apa sih yang mau diubah gitu dari angkatan gitu. Oke. Oke, oke. Jadi kalau misal waktu bisa diputar, mungkin hal yang bisa aku pengen lakukan itu, aku lebih pengen ngilangin rasa nggak enakan aku. Karena waktu awal-awal aku menjabat jadi ketua angkatan, banyak banget hal-hal yang kayak aku tanggung bebannya sendiri. Padahal itu bisa aku bebankan ke teman-teman aku yang lain. Kayak pada contohnya itu yang kuliah umum itu. Jadi kuliah umum itu dulu tuh ada 1 bulan 2 kali kayaknya. Dan itu kayak bener-bener aku terus yang jadi ketua pelaksananya. Dan itu kayak berat banget gitu. Terus di pertengahan aku baru dibantu sama temen aku katanya kayak kalau misal aku yang jadi ketua pelaksananya gimana. Soalnya mungkin dia juga ngelihat Merasa. aku tuh capek gitu jadi ketua pelaksana terus gitu. Dengan aku aktif juga di kepanitiaan yang lainnya gitu. Jadi kayak aku mungkin kalau misal bisa memutar waktu lagi, aku lebih pengen aku jadi versi orang yang lebih tegas, lebih menghilangkan nggak enakan itu. Karena kalau misal aku memikirkannya dengan aku mengambil semua tugas itu nggak membebankan orang orang lain, tapi pada kenyataannya itu malah ngebebanin diri aku sendiri kayak Oh, gitu. jadi rasa nggak enakan yang Kak Raffi mau hilangin kalau misalkan kita mau putar Mm-mm. balik waktu ke sebelum menjadi ketua angkatan gitu ya. Berarti selama Kak Raffi jadi ketua angkatan itu kan ada harapan-harapan tersendiri kan, apalagi buat angkatan ataupun mungkin buat Kak Raffi sendiri. Apa sih harapan terbesar yang apa ya pengen kakak sampaikan gitu buat diri si kakak sendiri ataupun buat teman-teman satu angkatan ataupun mungkin harapan-harapan juga buat jurusan statistika itu sendiri. Oke, mungkin buat harapan yang untuk teman-teman angkatan aku berharap untuk kedepannya teman-teman aku yang lain itu lebih bisa untuk membersamai aku untuk ikut melaksanakan hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh angkatan gitu. Kayak misalnya ada hal yang kita tuh sebenarnya perlu gitu. Satu angkatan itu ngehadirin sesuatu yang diminta oleh MIPA. Kayak misal setiap tahunnya itu kita kan ada kompetisi olahraga itu ada POM gitu ya. Oh Nah, itu ya. kan pastinya perlu delegasi dari MIPA. Nah, terus ada hal-hal lain juga yang sebenarnya kita perlu gitu perwakilan dari angkatan. Nah, harapan aku untuk teman-teman aku yang lainnya bisa lebih aware dengan hal itu bahwasannya hal-hal tersebut itu perlu dilakukan gitu. Jadi aku juga nggak bisa nih kayak mewakilkan diri aku sendiri karena itu juga kan perlu banyak orang di dalamnya. Jadi harapan aku untuk teman-teman yang lainnya satu angkatan aku bisa lebih aware tentang tanggung jawab angkatan
statistika itu. Terus untuk harapan aku untuk statistikanya, aku berharap untuk walaupun ini prodi yang baru, tapi sistematika di dalamnya itu lebih berjalan dengan baik gitu. Aku mengapresiasi juga untuk sekarang itu statistika berkembangnya itu cukup pesat gitu. Kayak misalnya kita pertama kali untuk di semester 4 ini teman-teman aku dan aku sekalipun itu melaksanakan PKL. Kita belum ada gambaran sama sekali, tapi dari statistikanya membantu membimbing gitu. Dari dosen-dosennya, bahkan dari FMIPA-nya gitu. Jadi aku mengapresiasi banget atas hal itu. Dan semoga untuk kedepannya kan kita ada KKN juga, terus ada magang, MBKM dan segala macam. Nah itu semoga bisa dipermudah seperti di PKL kali ini juga gitu. Oke, berarti banyak banyak banget pastinya harapan-harapannya dan semoga harapan yang Kak Raffi sampaikan juga itu bisa terlaksana dengan baik juga dan Iya. harapan-harapan yang lain pun juga bisa terlaksana dengan baik juga. Nah, kita kan sekarang lagi ini kan kayak misalkan masa transisi Hmm, ke mahasiswa baru ke hmm. tahun 2026. Nah, kalau misalkan dari Kak Raffi sendiri, kan mungkin maba 26 itu kan pasti nanti kayak misalkan ada yang tadi kakak bilang kalau misalkan pendaftaran ketua angkatan atau Hmm. segala macam. Nah, ada nggak sih kayak pesan gitu buat kayak misalkan calon-calon mungkin mahasiswa baru itu yang mungkin bakal nantinya nonton buat nantinya itu bisa terpilih apa ya misalkan mempunyai keinginan gitu untuk jadi ketua angkatan. Nah, dari sebagai Kak Raffi yang udah pernah menjalani ataupun mengalami hal tersebut, pesan-pesan apa yang pengen disampaikan? Oke, pesan-pesan untuk teman-teman adik-adik angkatan 26 ya. Jadi aku cuman bilang kalau jangan takut untuk mencoba hal yang baru karena hal baru itu bisa jadi suatu pengalaman yang bakalan berarti untuk kita ke depannya. Karena aku sendiri pun pada awalnya takut terus untuk mencoba hal baru, tapi pada saat aku udah nyemplung di dalamnya ternyata hal baru itulah yang bakal membawa aku untuk berkembang lebih pesat lagi. Terus aku juga mau mention kalau misalnya jadi ketua angkatan ini tuh suatu batu loncatan yang cukup besar untuk diri aku sendiri. Karena beberapa kali itu tuh aku dimention kalau misalnya aku bisa keterima di suatu organisasi atau kepanitiaan itu karena aku menjadi ketua angkatan gitu. Jadi aku dipercaya itu karena aku di angkatan aja aku bisa koordinasi angkatan gitu. Pasti kalau misal aku bergabung di organisasi atau kepanitiaan yang sedang aku daftar itu bakalan sangat membantu kepanitiaan atau organisasi tersebut gitu. Kayak di semester 2 juga aku kan ikut dua organisasi, terus beberapa kepanitiaan juga. Nah, itu banyak dari situ aku dimention kalau oh kamu ketua angkatan ya, oh kamu berarti bisa koordinasi nih kayak angkatan-angkatan kamu, apalagi itu yang statistika statistika kan ini angkatan yang baru gitu. Nah, sebagai mungkin penutup sekaligus pertanyaan terakhir. Tadi kan aku sempat singgungnya, cuman kayak lingkupnya cuman statistika doang kan. Nah, kalau misalkan dari Kak Raffi sendiri, ada nggak sih pesan-pesan ataupun mungkin hal-hal yang pengen disampaikan untuk semuanya gitu? Nggak cuma dari angkatan 2024, atau mungkin angkatan 2025, ataupun mungkin jurusan statistikanya itu sendiri. Kayak misalkan orang-orang lain yang sedang belajar, sedang Hmm. bertumbuh, ataupun mungkin sedang apa ya istilahnya kayak memantaskan diri gitu loh menjadi Hmm. pemimpin di luar sana gitu. Mungkin dari Kak Raffi sendiri ada nggak? Oke, mungkin tadi buat pesan-pesannya itu lebih bertuju ke angkatan 26 statistika gitu. Ya. Mungkin untuk secara menyeluruhnya aku bisa bilang untuk eh, nggak ada salahnya untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Pun nantinya yang bakal menerima impact-nya itu dari kita sendiri. Jadi jangan takut untuk mengambil hal-hal yang sebenarnya hal yang besar gitu, yang bahkan kita juga tidak terbayang untuk sampai di tahap tersebut. Kadang kalau misal kita cuma membayangkan, iya nih ini kayak gede banget, kayaknya susah banget nih buat dijalankan segala macam. Tapi pas kita udah nyemplung ke dalamnya, ternyata oh nggak sesusah itu. Oh ternyata nggak seburuk itu buat jadi pemimpin. Bahkan banyak hal yang bisa diambil dari seorang
pemimpin gitu dari sebuah kepemimpinan tersebut. Jadi pesan dari aku sebenarnya 11-12 kayak yang tadi, jangan takut untuk mencoba. Ya. Jangan takut untuk jadi pemimpin karena bermanfaat untuk orang lain juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri kayak gitu. Berarti pesan secara menyeluruhnya lebih ke jangan takut mencoba sesuatu yang baru dan jangan takut juga untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu salah satu manfaat juga yang pastinya juga banyak juga harapan-harapan dari Kak Raffi juga, entah itu dari angkatan 24, angkatan 25 dan pesan-pesan juga untuk angkatan 26 gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Raffi yang udah nyempatin waktunya buat datang ke podcast Stalking ini dan semoga yang tadi kita diskusikan yang Kak Raffi sampaikan juga itu bisa menjadi insight baru juga pastinya buat aku, buat teman-teman yang lain juga dan semoga apa yang Kak Raffi harapkan pun juga bisa terlaksana gitu baik mungkin dari angkatan kakak sendiri ataupun mungkin dari jurusan statistika nantinya bisa berkembang pesat gitu. Nah, mungkin dari aku cukup sekian dan ya, terima kasih buat Kak Raffi atas waktunya. Oke. Mungkin bisa dadah dulu. Dadah. Oke. Dah.